Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak untuk setiap kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, berikan waktu terbaik kita, pujian yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita puji untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, bawa pujian kita yang terbaik di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu ada bagi setiap kami, bahkan yang selalu Engkau nyatakan atas hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang baru yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itu bukti kasih-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan, dan betapa berartinya hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari angkat pujian ini lebih sungguh, dengan iman katakan, Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu,
masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Mari lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh Yesus, pegang tangan kami Yesus, pegang hidup kami, sebab Kaulah pengharapanku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, katakan Dia yang hebat, Dia yang terbesar. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, Engkau yang mengenal setiap kami. Kami perlu kasih-Mu Yesus. Oh, lebih dari apapun Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu seumur hidup kami. Dan Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Engkau yang akan menopang hidup kami. Engkau yang menjagai setiap kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu tangan kuasa-Mu di dalam setiap hidup kami.
Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik, bahkan Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ini Tuhan, yang sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari lebih sungguh katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Engkau yang memegang tangan kami. Dengan tangan kuat-Mu Tuhan, kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup kita. Mari kita suka memuji menyembah Tuhan, supaya hadirat-Nya mengalir dalam hati kita. Dan apapun tantangan, kita selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Aku Tetap Mengikut Yesus. Yohanes 6 ayat 67-71 berkata, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang Yahudi yang selama ini mengikuti Yesus untuk mendengarkan khotbahnya, mengundurkan diri atau murtad. Karena mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah roti dari sorga. Artinya Yesus adalah utusan Allah yang datang dari sorga. Dan orang yang tidak percaya kepadanya akan masuk neraka, sedangkan orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Mereka cuma berpikir Yesus cuma nabi, guru yang baik. Tapi kalau mereka disuruh mengaku Yesus adalah Tuhan,
Allah yang jadi manusia, mereka tidak mau. Dan ketika banyak murid-murid orang Yahudi itu mengundurkan diri, kondisi ini dipakai Yesus juga untuk menguji ke-12 orang muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka yang lain pergi, kamu mau pergi atau enggak? Sebetulnya Yesus bukan mengusir murid, tetapi Yesus ingin agar mereka punya iman yang kokoh dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Nah, di tengah situasi itulah Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Oh, ini kalimat yang sangat bagus sekali. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kami mau lari kemana? Kami mau pergi kepada siapa? Kami telah menemukan Engkau, Mesias, Juru Selamat, Allah, Tuhan. Kami tidak akan berpaling daripadamu. Aku akan tetap mengiring Yesus sampai selamanya. Aku akan tetap ikut Yesus. Walaupun teman-teman yang lain meninggalkan Engkau. Semua lari kocar kacir. Tapi aku tetap ingin mengiring kepadamu. Saudara-saudara, ini yang juga harus menjadi tekad kita. Tentu bukan dengan kekuatan diri sendiri. Sebab akhirnya Petrus pun yang berjanji bisa mengingkari janjinya. Tapi kalau Roh Kudus itu menguatkan kita, kita akan setia sampai mati. Bahkan ketika orang murtad, mengecewakan. Loh, orang yang bimbing saya jadi Kristen kok malah hidup pernikahannya kacau begitu, kok sampai cerai. Loh, orang yang pernah khotbah kok begini hidupnya. Lalu saudara lihat hamba Tuhan, orang Kristen, pembina rohani, yang engkau banggakan, yang engkau teladani, ternyata jatuh, engkau kecewa, meninggalkan Tuhan. Jangan ikut manusia, ikut Tuhan. Mari kita punya tekad, aku akan setia mengikut Tuhan. Gimana kalau suami saya, istri gak mau ke gereja, teman gak ada yang mau diajak ke gereja? Aku akan ke gereja sendirian. Berani gak saudara? Aku akan tetap mengiring Yesus. Yang lain gak mau ikut kelompok sel, aku akan tetap datang. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Apakah itu menjadi nyanyian rohani kita? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita tetap setia mengiring Yesus apapun yang terjadi. Karena selanjutnya mereka bilang, kami telah percaya dan tahu Engkaulah yang kudus, yang dari Allah. Saudara, kalau kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang kudus, yang dari Allah, itu bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang menyatakan kepada kita. Biar kita setia kepada Yesus. Nah, ketika Yesus mulai bilang, kamu gak pergi juga sama murid seperti orang-orang Yahudi yang lain? 12 murid tidak mau pergi, saudara. Termasuk di dalamnya Yudas. Oh, ternyata Yudas setia loh. Yudas tidak mau pergi meninggalkan Yesus. Tapi Yesus tahu siapa Yudas. Karena dia kemudian bilang, aku memang memilih 12 orang untuk menjadi muridku. Tapi satu di antara kamu adalah iblis, pendusta, pemfitnah. Itu adalah Yudas yang akan menyerahkan Yesus dengan ciuman munafik yang akhirnya menyebabkan Yesus ditangkap dan kemudian Yesus disalibkan. Murid-murid dan orang-orang lain kan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yesus tahu, saudara sekalian. Semua tidak tahu kecuali Yesus. Saya mau katakan, engkau bisa mengelabui manusia, tapi engkau tidak bisa mengelabui Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan kemudian mengingatkan para murid yang lain. Kalau 11 murid masih bisa bertahan menghadapi murtadnya orang-orang Yahudi yang banyak mengiring Yesus itu, apakah mereka akan bisa bertahan ketika Yudas Iskariot, salah satu di antara mereka, akan menyangkal Tuhan? Dan ini akan memberikan pukulan yang jauh lebih hebat bagi mereka. Karena ketika Yesus ditangkap bahkan disalib, murid-muridnya akan kocar kacir. Dan Yesus mengingatkan mereka akan peristiwa itu. Yang penting di sini, jangan kita seperti Yudas, murid Tuhan, bendaranya Yesus, menginjil bersama Yesus, membuat mujizat. Oh, kelihatannya orang Kristen betul nih saudara sekalian.
tapi tidak tulus, tidak setia, menyangkal Dia. Biar kita mau setia kepada Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Mengiring Yesus, keputusanku. No turning back, no turning back. Kuta ingkar, kuta ingkar. Maukah engkau berjanji? Mengiring Yesus, keputusanku. Boleh saudara tulis di chat kita, mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Haleluya. Jangan ingkar, jangan murtad. Tetap setia kepada Dia. Karena Dia adalah yang kudus, yang dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Yesus adalah pemberian Allah yang terbesar. Yesus adalah Raja, Tuhan, Juru Selamat. Biar kami tidak mengingkari iman kami kepada Kristus, tapi kami mau setia sampai mati. Maka Tuhan akan memberikan kepada kami mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Biar kami menjadi murid-Mu yang saleh, tidak seperti Yudas yang hatinya kotor, hatinya jahat, hatinya munafik. Tapi biarlah hati kami bersih, tulus di hadapan Tuhan. Kami tetap setia sampai nafas kami yang terakhir. Kami mau tetap percaya kepada Yesus. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.